Halo rekan-rekan pengajar, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat kuis dengan Google Form dan saya akan menggunakan domain.sch.id. Yang pertama tentunya kita harus login ke akun masing-masing, kita bisa login, nah seperti ini. Kebetulan saya sudah login dengan menggunakan akun @kanaan.sch.id. Bagi sekolah Bapak Ibu yang belum memiliki domain .sca.id, saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mendaftaran domain ini pada video yang lainnya. Nah, berikutnya adalah kita akan membuka Google Form dari Google Apps yang ada titik 9 di kanan atas, seperti ini. Kita scroll ke bawah, kita cari Google Form. Nah, ini dia. Nah, jika Google Form tidak muncul di Google Apps pada kanan atas, kita bisa langsung ketikkan di alamatnya itu di docs.google.com. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa cari di sebelah kiri. Ini ada Google Form. Kemudian saya akan pilih blank quiz. Nah, tampilannya seperti ini. Pertama, saya akan menuliskan nama quiz pada quiz saya. Misalkan, nah seperti ini. Kemudian di form description, Bapak Ibu bisa tambahkan keterangan atau petunjuk pengerjaannya. Kemudian saya akan membagi kuis ini menjadi dua section atau bagian. Section yang pertama adalah identitas diri dan section yang kedua adalah soal. Ini tidak wajib dilakukan, hanya supaya tampilan untuk setiap sectionnya itu bisa dipisah. Di section pertama saya akan menambahkan kelas. Pertama saya akan klik sectionnya. Nah di sini, kemudian saya tambahkan add question. Kemudian saya tuliskan di sini kelas. Jenisnya bukan multiple choice, kita akan ganti ke drop down. Nah, misalkan ini kelas 7A. Kemudian option 2 7B, option 3 7C. Kenapa saya buat seperti ini? Supaya nanti kita lebih mudah dalam mensortir jawaban anak-anak. Kemudian juga anak-anak atau siswa itu tidak perlu lagi mengetikkan kelas masing-masing. Jadi tinggal memilih saja pilihan yang ada di drop-down ini. Kemudian karena ini bukan pertanyaan atau soal utama, hanya sekedar identitas, saya tidak memberikan poin di sini. Kemudian di sebelah kanan bawah, saya ingin mewajibkan anak-anak untuk mengisi pertanyaan ini. Maka di sini saya akan klik required. Jadi, jika statusnya di sini adalah required, maka ini wajib. Jadi, siswa tidak akan bisa submit form ini kalau yang statusnya required itu belum diisi. Selanjutnya, saya akan menambahkan pertanyaan berikutnya dengan cara klik add question. Nah, ini di bawahnya. Ini saya tuliskan di sini nama lengkap. Jenisnya adalah short answer. Kemudian di sini bisa kita required juga. Kita juga bisa tambahkan description untuk memperjelas pertanyaan ini. Misalkan saya ingin mengumpulkan data siswa, nama tersebut harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi saya kasih pesan atau deskripsi di sini, tulis dengan huruf kapital. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan untuk soal, kita akan lihat dulu tampilan untuk section yang pertama. Kita akan lihat previewnya. Di bagian kanan atas ini ada gambar mata preview. Nah, kita klik. Ya, ini adalah tampilan yang nantinya dilihat oleh siswa. Jadi section 1 tampilannya seperti ini. Ini adalah menu drop down yang tadi kita buat. Ya, kemudian nama lengkap. Karena ini statusnya diwajibkan, maka akan muncul peringatan seperti ini. This is a required question. Jadi ini harus diisi oleh siswa. Jika ini tidak diisi, maka tidak akan bisa lanjut ke section yang berikutnya.
Berikutnya kita akan kembali ke tampilan editor. Nah, ini. Kemudian saya akan menambahkan soal. Di sini saya akan membuat 10 pertanyaan dengan jenis soal pilihan ganda. Kita bisa tambahkan pertanyaan baru, add question. Ini pertanyaan yang pertama. Misalkan, nah seperti ini. Kemudian di pilihan jawaban yang pertama, kita akan isikan. Kemudian di pilihan yang kedua, kita tinggal klik di sini. Setelah semua pilihan jawaban dimasukkan di sini, berikutnya kita akan mengatur kunci jawaban dan poin. Jadi saya akan membuat 10 pertanyaan pilihan ganda. Jika benar semua 100, maka satu soal itu poinnya adalah 10. Saya akan klik answer key. Yang menjadi kunci jawaban adalah tomat. Saya klik di sini. Kemudian poin jika benar saya akan masukkan di sini 10. Kemudian kita klik done. Ini tidak diwajibkan, oleh karena itu required-nya tidak diklik. Jadi siswa bisa menjawab, bisa juga tidak. Kemudian saya akan ke soal berikutnya. Kita bisa klik add question atau ini sudah ada. Pertanyaan yang kedua kita bisa masukkan di sini. Sama dengan pertanyaan sebelumnya, kita juga isikan pilihan jawabannya. Kita ulangi seperti nomor sebelumnya, soal nomor sebelumnya. Answer key-nya, kunci jawabannya adalah brokoli, poinnya 10. Dan di soal yang ketiga, saya akan menyontohkan untuk membuat soal yang dilengkapi dengan gambar. Jadi kita bisa masukkan gambar di sini, add image. Kita bisa search di sini, atau dari Google Drive, atau dari foto, atau kita cari URL-nya, atau kita bisa juga upload file kita. Misalkan saya ingin mencari di komputer saya klik browse, kemudian kita cari di picture. Nah ini, saya akan masukkan gambar ini, gambar sawi, maka dia akan mengupload ke Google Form. Nah setelah selesai diupload, dia akan muncul di bagian bawah seperti ini. Kita bisa berikan keterangan. Kemudian untuk pertanyaan ini saya tidak ingin mengetik ulang, jadi pilihan jawaban dan soalnya saya mau ambil dari yang soal sebelumnya seperti ini. Jadi saya tinggal duplicate. Saya klik duplicate seperti ini. Jadi ini sudah ada settingan poinnya, kemudian settingan pilihan jawabannya. Tinggal saya ganti soalnya. Kemudian saya ganti pilihan kunci jawabannya. Ini adalah sawi. Nah, perhatikan jika jawabannya ada dua seperti ini, maka siswa bisa memilih dua-duanya dan ini dianggap benar. Jika dia menjawab B, dia dapat poin 10. Jika dia jawab C, dia dapat poin 10. Karena ini adalah pilihan ganda, jawabannya cuma satu, maka dari yang jawaban sebelumnya brokoli saya hilangkan. Kemudian klik done. Posisinya ini berada persis di bawah soal yang tadi kita copy. Harusnya ini berada di bawah gambar sawi ini. Jadi ini kita bisa tarik, di sini ada titik 6 di atasnya soal. Ini kita bisa geser ke bawah. Pindahkan ke bawah, setelah posisinya pas, baru dilepas. Nah, hasilnya seperti ini. Di soal berikutnya saya akan membuat soal dengan pilihan jawaban berupa gambar. Nah, saya akan klik add question. Kemudian saya masukkan pertanyaannya di sini. Kemudian untuk pilihan jawaban yang pertama, ini saya akan isikan gambar di sini. Jadi untuk teksnya saya tidak isi. Kemudian saya isi add image.
Saya akan upload. Yang pertama, open. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau mau diisi juga boleh sih sebenarnya. Misalkan ini nugget. Pilihan jawaban yang kedua, saya isikan juga. Saya pilih gambarnya. Saya upload. Nah, seperti ini. Jadi 4 pilihan jawaban sudah ada gambarnya semuanya beserta keterangan namanya. Ini tidak wajib, boleh dikosongkan. Kemudian untuk pilihan jawabannya, answer key-nya ini adalah sarden. Kemudian poinnya adalah 10. Kemudian kita klik done. Di soal berikutnya saya akan mencontohkan untuk memasukkan video YouTube ke dalam Google Form. Itu kita bisa klik di gambar ini, video, add video. Kemudian di sini kita bisa search langsung di YouTube, atau kita bisa masukkan URL-nya. Saya sudah siapkan URL-nya. Nah, ini saya ambil dari YouTube. Nah, jika URL itu benar, ya, sesuai dengan alamat yang dituju, maka dia akan muncul previewnya di sebelah bagian bawahnya sini, ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik select, dia akan muncul di sini. Ini seperti halnya gambar yang tadi, ya. Nah, ini bisa dikasih keterangan. Ini bukan soal, jadi tidak ada skor atau poinnya. Kemudian untuk pertanyaan dan jawabannya kita bisa pakai cara duplicate yang tadi, tapi untuk kali ini saya akan coba contohkan pertanyaannya kita import. Kita klik import question, kita pilih dari form yang mana. Kalau kita mempunyai banyak form atau pertanyaan di Google Form kita bisa pilih dari sana, ya. Jadi kita tidak perlu mengetikkan ulang dari awal. Saya klik blank quiz, kebetulan ini ada satu saja. Select. Nah, kita akan cari, ini adalah form question atau form quiz yang tadi kita buat. Nah, pertanyaannya saya akan lihat di sini ada, saya pilih yang ini. Kemudian kita import question. Sebelumnya kita bisa langsung import beberapa soal atau pertanyaan dengan cara klik seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti nanti akan diimport 3 pertanyaan. Ya, nah seperti ini saya klik import question. Nah, seperti ini ya. Di bagian bawahnya maka akan muncul seperti sesuai yang kita import tadi. Kemudian kita tinggal ganti pertanyaannya di sini. Kemudian seperti sebelumnya, jangan lupa kita pilih answer key-nya. Poinnya sudah ada. Dan nah, saya sudah membuat 5 pertanyaan. Kita bisa lihat dengan 5 pertanyaan tadi, total poin di sini ada 50. Ya, jadi masing-masing soal skornya 10, ada 5 pertanyaan, jadi total poinnya atau total skornya 50. Kita bisa lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kita add question. Nah, untuk kali ini saya hanya mencontohkan untuk fungsi dari pilihan yang di sini. Karena contoh saya adalah soal pilihan ganda, ya, jadi saya tidak mencontohkan ini. Tapi nanti Bapak Ibu rekan-rekan pengajar bisa coba sendiri. Jika itu jawabannya berupa teks pendek, berarti jenisnya adalah short answer. Jika jawabannya berupa paragraf yang panjang, kita bisa pilih paragraf. Ini multiple choice yang kita pilih tadi. Kemudian checkbox ini
digunakan untuk mengumpulkan jawaban yang pilihannya lebih dari satu. Misalkan, mana yang lebih kalian suka antara ayam, ikan, wortel, tepung. Jadi jawaban siswa bisa 2, bisa 3. Nah, kita gunakan checkbox. Menu dropdown kita sudah bahas tadi. Kemudian menu upload kita akan bahas di video lain. Ini digunakan untuk mengupload file. Kemudian jika kita ingin mengetahui misalkan contoh kepuasan, misalkan dari rentang 1 sampai dengan 5, kita bisa pilih linear scale. Kemudian jika bentuknya pilihan ganda tapi dalam bentuk grid, ada beberapa grid, kita bisa gunakan ini. Kemudian checkbox grid, seperti checkbox tapi ada beberapa kolom seperti ini. Kemudian date biasanya digunakan untuk mengumpulkan data berupa pertanyaan berupa tanggal, misalkan tanggal lahir, kita pilih date. Kemudian time digunakan untuk mengumpulkan jawaban berupa waktu, jam. Setelah semua pertanyaan dibuat dan kita pastikan total poinnya adalah 100, ya, benar. Kemudian langkah berikutnya adalah ke bagian pengaturan. Kita bisa klik ke gambar gear di kanan atas. Ini ada menu setting di sini. Kita klik. Nah, di sini kita perlu ingat jika kita menggunakan domain .sch.id atau domain sekolah, di sini biasanya akan tercentang restrict to user in domain Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ini dicentang, anak-anak hanya bisa mengisi form ini jika mereka login dengan akun yang diberikan oleh sekolah sesuai dengan domain yang tadi dijelaskan. Jadi untuk pengguna Gmail atau akun Google yang umum, jadi mereka tidak akan bisa masuk dan mengisi form ini, ya. Ini menjadi catatan kita. Jika ini hanya ditujukan kepada siswa yang memiliki akun Google di akun domain sekolah, maka ini bisa dicentang. Tapi kalau ini tidak kita centang, bisa saja anak-anak itu menggunakan email yang dari luar atau email orang lain. Atau mungkin yang mengerjakan bisa orang lain. Jika ingin semua akun bisa atau di luar akun domain itu mengisi form ini, kita bisa hilangkan saja, ya. Kita juga bisa collect email address, jadi kita sekaligus mengumpulkan email yang mereka gunakan. Tetapi kalau ini kita centang, otomatis email tersebut akan masuk ke dalam form kita. Kemudian di bagian bawah ini ada limit to one response, jadi pengguna atau responden itu hanya diberikan satu kesempatan untuk mengisi form ini satu kali saja. Jadi tidak bisa 2 kali, 3 kali, nggak bisa, ya. Kemudian di bagian bawah ada responden scan. Jadi edit after submit. Jadi memungkinkan responden atau yang mengisi form itu mereka bisa mengedit atau mengganti jawaban setelah berhasil disubmit. Kemudian jika ini dicentang, see summary chart and text responses, berarti pengguna atau pengisi form itu bisa melihat rangkuman atau apa yang mereka telah isi setelah berhasil disubmit. Jadi ini sengaja saya tidak ingin centang di sini, jadi hanya terbatas untuk domain yang dituju. Kemudian di bagian presentation, ini hanya untuk tampilan saja. Ada show progress bar. Jadi kita tadi membuat 2 section, jadi progress bar-nya akan ada 2, ya. Yang pertama adalah identitas dan yang kedua adalah soal. Kemudian kita bisa acak pertanyaannya. Jadi nomor 1 dijadikan nomor 2, nomor 2 jadikan nomor, dan seterusnya. Kita bisa klik shuffle. Nah, ini pertanyaan akan acak, tetapi tetap itu akan masuk pada kunci jawaban dan scoring masing-masing, tidak berpengaruh pada scoringnya. Kemudian jika di sini centang show link to submit another response, berarti setelah mereka submit itu bisa membuka link ini kembali dan bisa memasukkan kembali jawaban-jawaban yang lainnya. Mungkin temannya ingin memasukkan juga di HP atau laptop yang sama, kita bisa klik ini. Tapi kalau terbatas 1 HP, 1 responden, ini berarti kita hilangkan. Kemudian di bagian bawah ada confirmation message. Di sini kita bisa masukkan pesan jika pengisi form sudah selesai mengisi form kita, ya. Misalkan seperti ini. Berikutnya di bagian quizzes,
karena ini adalah quiz, maka ini wajib diaktifkan. Kemudian ini kita lewati. Kemudian di sini ada release grade. Jadi Google Form akan memberikan scoring berdasarkan jawaban yang mereka masukkan. Kemudian skor akan ditampilkan setelah mereka berhasil mensubmit jawabannya. Di bagian bawah ada respondent can see. Jadi mereka di sini kalau dicentang bisa melihat jawaban yang salah. Kemudian mereka juga bisa melihat jawaban yang benar. Kemudian mereka juga bisa melihat poin dari setiap jawaban mereka. Terakhir, kita klik save. Bagian terakhir, kita akan mengirimkan link dari form ini kepada responden atau siswa kita. Kita bisa klik send. Kemudian di sini kita bisa kirim via email. Kita masukkan emailnya di sini. Atau kita bisa copy link dari form ini. Nah, ini adalah linknya. Cukup panjang. Kita bisa perpendek, bisa kita shorten di sini. Nah, kemudian ini kita copy. Nah, link inilah yang nantinya kita bagikan ke siswa kita. Bisa melalui grup WA, chat, atau apapun. Nah, ini adalah tampilan ketika siswa kita atau murid kita sudah selesai mensubmit. Kita bisa view score. Nah, di sini kita akan bisa melihat poinnya di sebelah kanan atas 100. Kemudian siswa juga bisa melihat jawabannya di sini. Setelah siswa berhasil mengisi jawabannya, maka di bagian responses ini akan muncul 1 seperti ini. Berarti yang sudah mensubmit ada 1 orang. Kita bisa lihat summary-nya di sini, kelas berapa yang sudah. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengetahui skornya, kita bisa klik di individual. Kita bisa cek, ini skornya dia 100, kelas 7A, namanya adalah student 1. Kemudian nanti jika ada siswa lainnya yang sudah input jawaban, maka di sini akan bertambah. Ini kita bisa geser tanda panahnya. Dan ini adalah untuk menutup dan membuka respon. Kalau not accepting respon, berarti siswa tidak bisa input di form kita. Dan yang terakhir, kita bisa export jawaban tadi ke dalam spreadsheet atau Excel. Kita klik, create. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, skornya 100. Namanya adalah student 1. Ini adalah jawabannya. Kemudian ini kita bisa download sebagai file Excel. Download Microsoft Excel, XLSX. Nah, ini dia. Berhasil di-download. Demikian panduan untuk membuat kuis di Google Form. Semoga bermanfaat.